Pernah kepikiran nggak kalau sejarah itu sebenarnya nggak terjadi gitu aja? Sejarah itu dibentuk. Pertanyaannya, sama siapa? Nah, ternyata ada beberapa nama yang gagasannya, tindakannya, dan warisannya itu masih membentuk dunia kita sampai detik ini. Dan ini dia pertanyaan besarnya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Siapa sih tokoh-tokoh yang namanya itu terus menggema, bahkan sampai sekarang? Yang pemikirannya itu ya membentuk cara kita hidup, bekerja, dan bahkan cara kita percaya. Ternyata, pengaruh yang beneran mengubah dunia itu nggak cuma satu macam, nggak cuma soal perang atau kekuasaan loh. Ada yang mengubah dunia lewat kekuatan iman, ada yang pakai logika, ada juga yang berani melawan sistem, dan bahkan ada yang fokusnya itu mengungkap rahasia alam semesta. Yuk kita lihat gimana cara mereka masing-masing ninggalin jejaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, para pembentuk iman. Ini adalah orang-orang yang pesan mereka itu mengubah total lanskap spiritual dan moral miliaran orang di seluruh dunia. Coba bayangin deh, ada seorang anak yatim di Mekah lebih dari 1400 tahun yang lalu yang dijuluki Al-Amin. Artinya, yang bisa dipercaya. Namanya Muhammad. Beliau ini resah banget ngelihat ketidakadilan dan penyembahan berhala di sekelilingnya. Sampai akhirnya, di usia 40 tahun beliau menerima panggilan ilahi. Panggilan untuk sebuah ide yang jujur radikal banget pada masanya. Tegakkan keadilan dan sembah satu Tuhan aja. Dan dampaknya, wow, hari ini ada lebih dari 1,9 miliar orang di seluruh dunia yang mengikuti ajaran beliau. Ini bukti nyata betapa kuatnya sebuah ide revolusioner yang lahir dari sebuah gua di tengah gurun. Gila kan? Sekarang kita pindah ke era yang beda, di bawah kekuasaan Romawi yang super kuat. Di sana, ada anak seorang tukang kayu sederhana dari Nazaret, namanya Yesus. Pesannya sama radikalnya untuk zaman itu, cintai sesamamu, bahkan musuhmu sekalipun. Beliau bicara soal pengampunan, soal keselamatan untuk semua orang. Ajarannya ini dianggap bahaya banget sama penguasa, sampai akhirnya beliau disalib. Tapi ya itu, bagi miliaran pengikutnya, kebangkitan beliau justru jadi simbol harapan yang enggak pernah padam. Nah, yang ini ceritanya beda lagi. Ada seorang pangeran, Siddhartha Gautama, dia punya segalanya. Kemewahan, kekuasaan, you name it. Tapi semua itu dia tinggalin. Buat apa? Buat nyari jawaban atas satu pertanyaan. Kenapa manusia menderita? Setelah dapat pencerahan, dia jadi sang Buddha. Dan dia mengajarkan kalau kebebasan dari penderitaan itu bukan dari ritual atau dewa-dewa, tapi dari perjalanan ke dalam diri sendiri untuk menemukan kebijaksanaan dan welas asih. Oke, kita geser sekarang ke kelompok berikutnya, para pembangun tatanan. Nah, kalau yang ini, mereka bukan cuma memimpin, tapi mereka benar-benar merancang sistem baru untuk masyarakat, cara berpikir, bahkan peradaban. Bayangin deh Tiongkok kuno yang lagi kacau balau. Di tengah-tengah itu muncul Konfusius. Beliau bangkit dari kemiskinan dengan satu keyakinan yang simpel tapi kuat banget. Masyarakat yang stabil itu cuma bisa dibangun di atas 3 hal, moralitas, pendidikan, dan rasa hormat. Gimana caranya? Nah, ide utamanya itu ada di 5 hubungan kunci ini. Konfusius percaya, kalau aja setiap orang, dari penguasa ke rakyat, orang tua ke anak, paham dan hormat sama perannya masing-masing, harmoni sosial pasti bakal tercapai. Dan konsep inilah yang jadi fondasi sistem sosial dan politik di Asia Timur selama ribuan tahun. Sementara itu, di belahan dunia lain ada Aristoteles. Dia ini muridnya Plato, sekaligus gurunya Alexander Agung. Dia ngajarin sesuatu yang fundamental banget. Pengetahuan sejati itu harus datang dari observasi dan logika. Intinya, dia ngajak kita buat lihat dunia, pelajari, terus tarik kesimpulan berdasarkan bukti. Ya, inilah cikal bakal metode ilmiah modern yang kita kenal sekarang. Dan ngomongin muridnya Aristoteles yang paling ngetop, Alexander Agung. Dia inilah yang membawa pemikiran Yunani ke seluruh dunia. Kehebatan militernya emang legendaris sih, tapi warisan terbesarnya ternyata bukan soal wilayah taklukan. Justru warisannya adalah era Helenistik, sebuah masa di mana filsafat, seni dan ilmu pengetahuan Yunani nyebar kemana-mana, bercampur dengan budaya lokal, dan selamanya mengubah wajah dunia kuno. Sekarang kita masuk ke kategori ketiga, para penentang kekuasaan. Nah, ini dia para pemimpin yang berani banget melawan sistem yang menindas, dan mereka melakukannya dengan cara-cara yang benar-benar baru dan radikal. Contohnya, Mahatma Gandhi.
Dia melawan penjajahan Inggris di India, tapi bukan pakai senjata. Senjatanya adalah satyagraha, yang artinya kekuatan kebenaran. Ini adalah sebuah keyakinan kalau perlawanan tanpa kekerasan, yang dasarnya keberanian moral, itu jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik manapun. Kalau di Afrika Selatan, sistem yang harus dilawan itu namanya apartheid. Dan ini bukan sekadar diskriminasi biasa ya. Ini adalah sistem pemisahan ras yang brutal dan sah secara hukum yang menindas mayoritas warga kulit hitam di negara mereka sendiri. Dan simbol perlawanan terhadap apartheid ini, ya Nelson Mandela. Perjalanannya luar biasa, penuh pengorbanan. Coba deh bayangin 27 tahun hidup di penjara. Tapi semangatnya nggak pernah mati. Dan yang paling gila, setelah bebas, dia bukannya balas dendam, tapi justru mengajak semua orang untuk rekonsiliasi. Jadi intinya apa? Di sini kita lihat dua ikon perlawanan yang luar biasa, Gandhi dan Mandela. Tujuannya sama, kebebasan, tapi jalannya beda, walau sama-sama kuat. Yang satu dengan perlawanan damai, yang satu lagi dengan perjuangan panjang yang ujungnya memilih rekonsiliasi, bukan pembalasan. Dan akhirnya kita sampai di kelompok terakhir, para pengungkap alam semesta. Ini adalah para pemikir yang benar-benar secara fundamental mengubah cara kita melihat realitas itu sendiri. Kita mulai dari Isaac Newton. Orangnya pendiam, suka menyendiri. Lucunya, justru pas ada wabah yang maksa dia isolasi di desanya, itu malah jadi masa paling produktif dalam hidupnya. Disitulah dia merumuskan hukum-hukum dasar yang bakal jadi patokan ilmu fisika selama ratusan tahun ke depan. Warisannya yang super gede itu berdiri di atas 3 pilar utama ini. Hukum gravitasi universal, 3 hukum gerak, dan dasar-dasar kalkulus. Jadi bisa dibilang Newton itu kayak membangun arsitektur pengetahuan modern. Dia ngasih kita blueprint buat ngerti cara kerja alam semesta secara sistematis. Terus muncullah Albert Einstein. Dulu waktu kecil, dia dianggap lambat bicara loh, tapi rasa penasarannya itu nggak ada batasnya. Dan cuma dalam 1 tahun ajaib, dia nerbitin beberapa makalah yang langsung merombak total pemahaman Newton tentang alam semesta yang udah bertahan lebih dari 2 abad. Kutipan dari Einstein ini ngena banget dan bener-bener ngegambarin kejeniusannya. Buat dia, imajinasi itu bukan buat lari dari kenyataan, tapi justru jadi alat buat membayangkan kenyataan dengan cara yang beda. Dan imajinasinya itulah yang bikin dia bisa ngelihat ruang, waktu, dan gravitasi dengan cara yang benar-benar baru. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua cerita tadi, gimana? Dari para nabi sampai para ilmuwan, polanya jadi kelihatan jelas kan? Perubahan besar dalam sejarah itu ternyata didorong oleh berbagai macam kekuatan. Bisa lewat iman yang menggerakkan hati, bisa lewat nalar yang membangun tatanan, perlawanan yang menuntut keadilan, atau penemuan yang bikin kita melek. Nah, pertanyaannya sekarang, sambil kita ngelihat kondisi dunia di sekitar kita saat ini, dari semua warisan ini, iman, tatanan, perlawanan, atau penemuan, kira-kira warisan yang mana yang paling kita butuhin hari ini?